Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Rohadatul Aisi dari kelas 86. Guru pembimbingnya adalah Ibu Rahayu Sri Agumi SPD. Saya dari MTSN 2 Inhil. A. Berpikir komputasional, composition thinking. Composition thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecah masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. 1. Pemikiran komputasional sebagai berikut. A. Formula masalah abstraksi. B. Mengeksekusikan solusi otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi analisis. 2. Teknik computational thinking. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecah masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Siswa yang belajar di mana CT diterapkan dalam kurikulum proses pembelajaran dapat melihat mulai hubungan antara mata pelajaran serta antara kehidupan di dalam dengan di luar kelas. 3. Karakteristik computational thinking. Computational thinking memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Mampu memberikan pemecah masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasikan dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. Decomposition. Dekomposisi merupakan tahap utama dari composition thinking. B. Pengenalan pola, pattern recognition, yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum. C. Abstraction merupakan proses atau pembuatan pemisah. D. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam penyelesaian persoalan. A. Percaya diri. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. 6. Contoh computational thinking. Berikut beberapa contoh penerapan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. A. Memasak nasi. B. Membuat nasi goreng. C. Membersihkan rumah. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. D. Mengajarkan computational thinking kepada siswa. Computational thinking tidak hanya diperlukan bagi beberapa kalangan seperti seorang programmer, melainkan harus diterapkan setiap orang. Berikut cara mengajarkan computational thinking. 1. Sering baca tentang hal yang berbau computational thinking. 2. Melihat lalu dipikirkan secara kritis. 3. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. 4. Belajar langsung dengan orang-orang profesional. E. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan sub-bidang dari ilmu komputer dan matematika. 2. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. A. Sejarah komputasi modern. Sejarah komputasi dimulai dari seorang ilmuwan yang bernama di bidang teknologi. B. Kerja komputasi modern. 1. Akuransi, big floating point. 2. Kecepatan. 3. Problem volume besar.
downsizing atau paralel. 4. Modeling NN dan GA. 5. Kompleksitas menggunakan teori Big O. C. Karakteristik komputasi modern. 1. Komputer-komputer menyedia sumber daya yang bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 2. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dan kapasitas bandwidth yang beragam. 3. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup otomatis sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. D. Dampak komputasi modern. Salah satu dampak dari adanya komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer. E. Jenis-jenis komputasi modern. 1. Mobile computing, komputasi bergerak. Komputasi bergerak merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan mudah dibawa atau berpindah tempat, tetapi berbeda dengan komputasi nirkabel. 2. Grid computing. Grid computing adalah pengguna sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. 3. Cloud computing, awan. Secara umum, definisi cloud computing, komputasi awan, merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet awan yang menggunakan fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.